Ya, baik, kita akan saya ingin menjelaskan tentang program sistem informasi geografis ya. Di mana kita akan belajar tentang bagaimana implementasi sistem informasi geografis itu menjadi sebuah aplikasi. Tentunya kita harus tahu ada library yang akan kita gunakan khusus untuk menampilkan peta ya, namanya Leaflet.js. Leaflet.js ya, seperti ini. Kemudian bisa dilihat di bagian tutorial. Ya, seperti ini. Leaflet Quick Start. Nah, ini nanti bisa dibuka ya. Ya, ini salah satu contoh halaman HTML-nya, example HTML. Nanti bisa dilihat di sumber datanya. Jadi nanti ada beberapa hal yang penting yang perlu kita kita ambil nanti, yaitu script yang ada di head ini ya, yang ada di head, terutama di style sheet-nya ini ya, package-nya leaflet, kemudian juga di sini ya. Jadi ini di head inilah yang paling penting. Kemudian ini cara bagaimana code ini dibuat, ini kita bisa pelajari di sini menggunakan script ya, JavaScript. Kemudian tinggal di sini dipanggil hanya div saja. Di body itu yang isinya itu hanya div saja dengan ID map, kemudian ada ukuran panjang dan tinggi ya. Jadi itu saja. Baik, kita akan mulai. Saya cek dulu. Oke, masih berjalan. Kita akan mulai menggunakan sistem yang dalam hal ini sudah jadi ya. Bisa nanti linknya akan saya taruh di dalam classroom ya. Silakan saya akan memberikan contoh sebuah sistem yang sudah jadi. Ini dibuat dengan Laravel 11. Langkah-langkahnya bisa ada di bawahnya ya, di readme-nya ini ya. Kalau bingung silakan buka readme ini. Kalau buka pertama kali secara otomatis akan tampilannya seperti ini, sama dengan kita kita baca readme-nya. Nanti bisa dibaca mulai dari ini, langkah-langkah instalasi ya, dari sini nih sampai ke bawah. Oke, kita cek. Saya akan demonstrasikan bagaimana instalasi program sistem informasi geografis ini. Ya, yang pertama adalah saya akan siapkan dulu satu folder ya, folder baru mungkin ya. Saya kasih nama GIS, Geographic Information System ya, GIS. Ya, di GIS ini saya akan panggil GMD ya, di GIS ya. Jadi di D kemudian ada folder dengan nama GIS. Nanti seluruh file itu akan saya taruh di sini. Sebelum lanjut ya, perlu ada beberapa dependensi ya, jadi atau beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah ini saya menggunakan GitHub, sehingga silakan install dulu Git ya. Coba tekan Git, kemudian tekan enter. Kalau muncul informasi seperti ini berarti Git sudah terinstall. Kalau belum, silakan cari GitHub, Git ya, cari Git di sini. Silakan instalasi Git dengan Windows ya. Silakan di sini dibaca ini install for Windows ya. Itu yang pertama, Git sudah beres. Yang kedua adalah Composer. Ini adalah library manager untuk PHP atau Laravel ya. Composer juga dicek dulu apakah Composer itu, kalau kita ketik Composer sudah muncul informasi seperti ini. Kalau belum, silakan juga di install Composernya
ya, silakan cari ya, install Composer, gitcomposer.org ya, itu silakan dipelajari sendiri. Kita lanjut. Dua itu yang paling penting. Kemudian persyaratan yang lain adalah PHP ya. Jadi di sini saya menggunakan MySQL. Kemudian versi PHP-nya versi 8.2 kalau nggak salah. Bentar saya cek. 8.2 ya, ini 8.2. Kalau lebih baru kayaknya sih nggak ada masalah. Yang penting versi 8 ya. Ya itu kemudian kita mulai yang pertama ya. Jadi kita pastikan PHP-nya versi 2. Kemudian kita punya MySQL ya. Database-nya MySQL. Saya menggunakan MySQL. Kemudian kita langsung ke langkah yang kedua, git clone ya. Kita clone seluruh informasi yang ada di GitHub ini ya. Lewat sini saja. Kita klik kanan ya, di copy dulu, disorot yang di GitHub-nya. Copy, kemudian tinggal klik kanan saja di CMD ini. Tekan enter, kita akan clone semuanya, sudah di clone ya. Jadi nanti pada saat kita clone ada folder dengan nama sistem informasi geografis ya. Kita call directory ya. Kita panggil folder itu. Kita panggil foldernya CD, sistem informasi geografis ya. Kalau mau lihat isinya bisa tekan dir kalau nggak salah ya. Nah itu isinya sudah ada ya. Baik, kalau sudah, saya akan panggil Visual Studio Code. Tekan code spasi titik. Ya, kita akan bekerja di sistem informasi geografis ini. Sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Nah, isinya apa saja? Yang jelas kita bisa lihat saya akan tunjukkan sedikit saja. Isinya ada di controller, ada out ya, ada autentikasi di controllernya. Kemudian ada controller map, ada controller marker. Ini ada profil controller, ini bawaan dari outnya ya. Kemudian di modelnya, model ini ada marker ya. Ada user, ini bawaan dari autentikasinya. Yang penting berarti foldernya adalah modelnya itu marker ya. Lanjut. App-nya sudah, ini merah-merah ya karena dependensi ada banyak yang belum kita install. Model ada, kontrol ada model. Nanti view-nya sudah ada di sini. Bukan, di resources view. Ya, view-nya ada map, ada marker, ada profil ya. Ini bawaan. Kemudian ada map, ada marker. Ya. Ini ya, CRUD, untuk CRUD marker, ini map ya, routing saja. Namanya routing ya. Kita bikinnya route ya. Oke. Ya. Ini kira-kira isi bawaan, isi besarnya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan install semua dependensi di Composer atau library yang diperlukan di Laravel. Tinggal di copy saja. Bisa dilihat ya, library Composer JSON. Nah, ini ada library-nya ada banyak sekali. Kita aktifkan terminal, bisa klik view terminal atau control backtick ya. Kita aktifkan terminal. Perhatikan di sini di D, kemudian ada GIS, ada sistem informasi geografis ya. Klik kanan ya, Composer install, tekan enter. Kita tunggu. Ini tergantung dari kecepatan internet kita. Diupayakan internetnya kecepatan tinggi ya, sebaiknya nggak ada gangguan, karena ini menginstal seluruh dependensi yang ada diperlukan di Laravel ya. Dalam hal ini adalah PHP ya, ada PHP, ada Laravel Framework, Tinker ya. Kemudian ini autentikasinya menggunakan Breeze ya. Ini yang lain-lain ini bawaannya ya. Itu kita tunggu, memang agak lama untuk instalasi Laravelnya. Kalau kita install dari awal juga sama ya, lama ya. Jadi dependensi ini yang ada di dalam vendor ini
sebelumnya tidak disimpan di GitHub, tapi informasi itu ada di dalam Composer JSON, sehingga kalau kita mau gunakan semua yang ada di Composer ini ya kita install semuanya. Demikian juga nanti ada package JSON ya, ini npm ya, dependensi untuk npm, ada Tailwind, ada Alpine, Axios dan seterusnya ya, ada Vite ya, ada Tailwind CSS ya. Ini yang diperlukan. Nanti juga kita install dependensinya. Ini agak lama memang di Laravel-nya, kita sabar sebentar. Oke, sambilan saya akan jelaskan yang lain. Kita sudah di Composer install, kemudian sebentar lagi kita akan instalasi dependensi dari npm-nya, yaitu npm install npm rundev, sekalian dijalankan ya, rundev. Kemudian kita harus menyalin file konfigurasi ya. Ini kita bisa buat file konfigurasinya dulu ya, yaitu file konfigurasi itu apa sih fungsi file konfigurasi ya. Ini sambilan ya karena belum selesai. Di .env ini ya, file konfigurasi ini adalah menyimpan informasi penting, pertama adalah API yang akan kita buat ya. API ini katakan seperti penanda gitu ya, penanda dari program kita, sehingga yang kita buat dengan yang lain-lain itu berbeda satu sama lain ya. Berikutnya adalah database ya. Di sini defaultnya adalah default dari Laravel itu menggunakan SQLite ya. Nanti kita akan rubah dengan menggunakan MySQL. Nah, di sini disertakan ya env example. Nah, ini kita perlu, kalau mau diganti boleh, kalau mau duplikasi boleh ya. Kita duplikasi dulu, Ctrl C, Ctrl V ya. Setelah itu baru kita rename. Namanya harus .env saja, tidak boleh yang lain ya. Maka ini adalah file example-nya yang sebelum kita ubah, kita tetapkan. Kemudian ini adalah env yang benar-benar akan dipakai ya. Di sini perlu kita atur ulang ya. Ini dinonaktifkan, caranya di blok ini dinonaktifkan. Sekarang kita aktifkan. Kita blok kontrol garis miring ya, sehingga dia aktif ya. Ini ada di saya install dependensi ini saya lewati ya. Jadi saya mengatur ini dulu, konfigurasi nomor 8 dulu, ini ya, nggak ada masalah ya. Kita atur nomor 8. DB koneksinya adalah MySQL, jangan lupa ini sangat penting, ini jangan SQLite tapi MySQL. Kemudian database-nya ini Laravel, tentunya ini bawahnya ya. Jadi kita bikin database baru, DB database. Kalau saya sih silakan nanti menggunakan nama database apa gitu ya. Yang jelas database ini harus benar-benar belum dimiliki oleh yang lain, jangan sampai konflik dengan yang lain ya. DB saya kasih nama DB lagi, kemudian underscores SIG ya, DB SIG ya. Nah, ini bisa silakan. Saya takutnya kalau DB SIG sudah ada ya, sehingga saya menggunakan DB database, DB lagi SIG ya. Jadi yang penting beda ya. Saya ulangi, jadi di .env ini tempat menyimpan informasi untuk koneksi ke MySQL ya. Jadi database MySQL, yang lain tetapkan database username-nya root, password-nya kosong ya. Kita tinggal tentukan database-nya saja ya. Baik, itu sudah selesai di nomor 8 ya. Nah, sekarang kita balik lagi, kita akan install npm-nya ya, dependensi untuk npm-nya. Jadi kita kalau mau copy paste juga boleh ya. npm install. Oh iya, berarti kalau seperti ini ya, Anda juga harus punya npm ya. Sorry, ini harus ada npm ya. Caranya gimana?
tekan npm, ceknya ya, ceknya di command line tadi ya, tekan npm. Kalau sudah ada informasinya berarti kita sudah punya npm. Kalau belum, npm itu adalah Node.js dia, Node.js ya, tekan aja Node.js, bukan npm ya, tapi Node.js. Secara otomatis kalau kita menggunakan ini JavaScript ya, kalau kita menggunakan JavaScript atau Node ya, itu npm-nya otomatis terinstall. Nah, nanti silakan di sini ya, di download ya, cari yang hati-hati ya di sini karena ada menggunakan macam-macam ya. Get node-nya itu diupayakan yang mungkin jangan yang terlalu baru, diupayakan menggunakan yang LTS ini ya, jadi boleh 24, boleh 22 ya, jangan current lah ya, jadi yang LTS saja, boleh di 22 atau 20 ya. Nanti silakan di download ya, diinstal ya. Nanti begini caranya ya, Windows 64 ya, ini pilih dulu misalkan yang 22 misalkan ya, langsung bisa di download dulu ya. Itu cara instalasi npm atau install node-nya. Kita cek kembali. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa jalankan langsung ya npm-nya, npm run dev. Kalau kita jalankan run dev-nya ini ya, berarti kita harus ini ya, sudah jalan ya. Yang dijalankan itu adalah fight ya, ini punyanya JavaScript nih ya, sehingga kita karena ini sudah jalan di beda ya, ini beda, ini untuk JavaScript ya, networknya beda. Kita tambah lagi ya, kita tambah lagi terminal yang baru. Saya pakai Git Bash saja, boleh pakai JMD boleh, biasanya mana yang tersedia ya, biasa command prompt umumnya pakai ini bisa, atau PowerShell juga boleh ya. Saya karena saya sudah install Git ya, ada Git Bash di situ ya. Di alamatnya perhatikan ya, GIS, Sistem Informasi Geografis ya, benar sudah. Kita lanjut ya. Run dev sudah, ini sudah kita atur. Nah, ini sekarang generate app key-nya ya. Jadi di sini app key-nya masih kosong ya, sekarang kita generate ya. Jadi app key-nya sudah ada penandanya. Nah, itu langkah nomor 7. Langkah nomor 8 sudah kita laksanakan. Berikutnya adalah kita akan migrate database yang disiapkan ya. Apa saja database yang akan kita migrate bisa dilihat di sini. Dilihat di database, kemudian migration ya. Nah, ini data-datanya. Ada untuk user ya. Kalau ini bawaan, job ini juga bawaan, sama marker ya. Ada 2 database saja yang ditambahkan. Kalau database marker ini yang marker yang paling penting, ada ID, ada string, ada teks, ada desimal, ada timestamp ya. Sederhana sih database-nya ya. Kalau ini user ini bawaan ya, bawaan dari Breeze ya, bawaan dari Breeze. Jadi itu ada database yang akan kita migrate atau dibuatkan. Jadi kita tidak perlu buat database. Database tadi kan sudah kita setting di .env ya. Jadi tabel-tabelnya itu nama tabelnya apa, isinya apa, itu sudah ada di migration ini. Sehingga tinggal kita PHP Artisan migrate saja. Tekan enter. Ada pertanyaan ya, DBD basic ini doesn't exist ya, tidak ada ya, wajar kan, memang tidak ada, saya juga belum bikin ya. Sekarang di sini ada peringatan mau dibikinkan, tinggal tekan yes, Y saja ya, Y cukup ya, karena kalau nggak ada jangan pilih no ya, jadi kita harus yes karena data itu memang seharusnya belum ada ya. Sekarang database-nya sudah terbentuk secara otomatis ya. Kita lanjutkan. PHP Artisan Serve ya, sudah selesai nih ya, sudah selesai ya, migrate sudah. Lanjut kita jalankan sekarang. Jadi program kita akan langsung jadi ya, tinggal ini tekan Ctrl dan Enter. Perhatikan langsung jadi ya. Ini tampilan kayak Laravel sekali ya, tapi di sini ada tampilan peta ya, ini menggunakan Leaflet.js ya.
Kemudian di sini disiapkan fitur untuk login dan register. Sebelumnya barangkali perlu register dulu ya. Perlu register dulu. Barangkali di register ini kalau ada kesalahan ya nggak ada masalah ya, karena kayaknya registernya nggak fokus di sana ya. Coba kita kasih nama admin, emailnya admin at demo misalkan .com, kemudian passwordnya password, ketik password, jangan pendek-pendek, password minimal 8 angka kalau nggak salah. Klik register. Ya, ini kayaknya ada root dashboard not defined ya. Jadi harusnya kan dilempar ke dashboard ya. Nah, ini not defined ya. Tapi ini sudah masuk. Kita back saja atau kita coba ulang dari awal ya. Yang jelas sudah masuk ya. Kita coba ulang dari awal, kita login. Oh, sudah masuk di dashboard ini. Login ya. Coba kita login. Ya, ketik login ya, kita diarahkan ke home. Ya, itu ada sedikit masalah, nanti bisa silakan kalau mau perbaiki. Nah, ini tampilannya sudah jadi. Bagaimana cara-caranya ya? Kita ada dashboard ini, silakan diperbaiki ya. Ada peta dasar. Peta dasar itu ini menggunakan Leaflet.js ya. Kemudian ada marker. Marker itu penanda-penanda. Bagaimana cara menambahkan marker? Silakan masuk ke map dulu, maps ya. Cari sesuatu yang ada di maps ya, misalkan ini lapangan nih ya, kita Stadion Dipta, klik kanan ya, klik kanan, kemudian ini yang diperlukan ya, ini latitude dan longitude, kita klik ya, kita copy ya. Sekarang add marker, name-nya lapangan Wayan Dipta misalkan ya, description-nya saya samakan. Bentar, karena tadi sudah saya copy biar nggak hilang ini ya kopinya. Sekarang ini saya copy lagi untuk description-nya, disamakan saja. Latitude longitude ya, ini satu latitude satu longitude, Ctrl X saja, kemudian ini spasinya atau komanya dihilangkan ya. Ya, jadi seperti ini cara menambahkan marker. Mungkin marker sudah berhasil, bisa diedit, bisa di delete ya. Mungkin perlu yang lain, barangkali perlu nambahkan gambar ya, mungkin yang belum ya. Lanjut, berikutnya ke marker sudah, peta dasar sudah, kemudian route ya. Nah, ini yang penting ya, routing ya. Saya menggunakan nama routing, penentuan route ya. Route bukan yang routing ini, jangan salah sangka dengan route yang ada di sini ya. Ini route untuk mengatur lalu lintas controllernya, tapi yang di sini adalah routing itu yang dimaksud route itu route jalur ya, atau jalan. Nah, di sini kita menggunakan Leaflet.js untuk menghitung jarak ya. Nanti bisa dikembangkan ke lain-lain, bisa menghitung jarak dan juga harganya untuk ongkos kirim dan macam-macam. Ini sangat bagus sekali ya, menggunakan Leaflet.js gratisan dan powerful, sama persis dengan kita menggunakan map. Kalau map barangkali menggunakan Google Map ya, perlu API key yang kadang-kadang kita untuk mendapatkannya juga harus berbayar. Nah, kita menggunakan Leaflet ya, Leaflet.js ya, ini sangat powerful dan free ya, itu yang penting ya. Kita bisa klik set titik awal, klik ya, kemudian sudah diklik, kemudian taruh titik awalnya, klik ya. Nah, titik awal dipilih koordinat sekian-sekian, klik OK ya. Jadi kalau kita sudah tekan titik awal, maka ada marker di sana. Kemudian kita set titik tujuan ya, dari Stadion Kapten Wayan Dipta
ke mana, ke sini mungkin, lapangan mungkin, ini nggak tahu ini apa ini, ke sini ya, ada titik tujuan, klik OK, kemudian ini muncul ya, titik awal, titik tujuan, kemudian klik hitung route. Perhatikan, nah di sini yang canggihnya ya, jadi routing atau jalurnya itu diberitahukan kepada kita, dan ini benar ya, ini benar. Kalau ke Gusti Ngurah Rai ini nggak bisa langsung lurus ya, harus belok dulu sedikit, kemudian lewat sini. Ini kayaknya Pasar Senggol ini kayaknya nih ya. Nah ini ya arah-arahnya ya, arah-arahnya sampai kemudian kita dapat distance-nya 4 kilo lebih 0,2 ya. Jadi inilah fungsi nanti kita belajar apa namanya, sistem informasi geografis. Dengan sistem informasi geografis ini kita bisa mengatur, memanfaatkannya untuk beberapa tujuan ya, biasanya untuk menghitung ongkos kirim, membuat jalur yang biasa digunakan untuk kendaraan ya. Kalau ingin memulai kembali bisa clear route ya, maka route-nya kita bisa set dari awal lagi ya. Kita juga bisa menghitung jarak ya, jaraknya bisa kita hitung ya, hitung route ya. Ya, jadi seperti ini ya. Itu ya. Kemudian kalau ingin dipelajari kembali, ada beberapa controller ya, map controller hanya menampilkan map saja. Kemudian marker tadi, menambahkan marker ya, create marker, ini create ya, ada store-nya, fungsi store yang disimpan apa, nama, longitude, latitude, longitude, description ya, tidak ada foto ya. Kemudian profil ini, ini profil ini punyanya Breeze ya. Satu lagi yaitu controller route-nya ini di sini dia. Map marker. Bentar, route-nya itu kemana dia? Saya cari di sini ya. Route. Routing ya. Karena ini kan routing, sehingga saya taruh di sini ini. Get routing. Di map controller ya, ternyata ada routing, name routing. Di map controller di sini nih. Di map routing itu map controller, map routing, langsung memanggil view ya, view map routing. View map routing ya. Jadi di sini nih fungsinya itu di sini ya. Fungsinya di sini ya. Jadi menggunakan JavaScript semuanya, bisa dipelajari nanti ya, dipelajari sendiri bagaimana cara kerja dari routing tersebut ya. Set titik awalnya, set tujuan, hitung route, clear route ya. Kemudian di sini ID-nya ya, set start, set end, calculate route, clear route ya. Kemudian di script-nya di sini ada semua. Ini ya, calculating route, kemudian set end, bagaimana set start, set end, ini ada di sini. Menggunakan JavaScript semuanya. Ya, saya kira itu ya modul yang saya ingin bagikan kepada mahasiswa. Mudah-mudahan bisa paham bagaimana kita membuat pemrograman, kemudian memanfaatkan Leaflet.js ini untuk menggunakan di dalam peta ya. Ini sangat berguna bagi TA mahasiswa yang barangkali nanti untuk menghitung ongkos kirim tapi tidak menggunakan API dari jasa pengiriman ya. Biasanya mungkin untuk jarak-jarak dekat kan tidak perlu menggunakan jasa pengiriman, bisa menggunakan cara-cara seperti ini untuk menghitung jarak. Kalau sudah ditentukan jaraknya, tinggal kemudian dikalkulasi per kilometer itu biayanya berapa. Tinggal nanti bisa dimunculkan ya nilai rupiahnya ya dari ongkos kirim yang perlu dibayarkan. Saya kira itu ya materi yang
saya ingin sampaikan, singkat, padat, dan mudah-mudahan ini bermanfaat.